laminar. Aliran laminar yang pada gambar sebelah kiri merupakan jenis aliran fluida yang bergerak di dalam lapisan tersebut mengalir dengan lancar, yang dimana nilai Reynolds yang didapat adalah kurang dari 2.300. Yang kedua adalah aliran turbulen. Pada gambar yang sebelah kanan, aliran turbulen merupakan gerakan aliran fluida yang terjadi dalam lapisan tersebut, yang dimana alirannya terjadi secara acak. Nilai bilangan Reynolds yang terjadi pada aliran turbulen sekitar kurang lebih dari 4.300. Maksud saya lebih dari 4.000. Dan yang terakhir adalah aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran yang dimana terjadinya aliran laminar dan turbulen secara bergantian. Bilangan Reynolds yang didapat pada aliran transisi antara lebih dari 2.300 dan kurang dari 4.000. Nah, ini adalah salah satu proses cara kerja synthetic jet. Proses yang terjadi menggunakan gelombang suara atau menggunakan speaker. Yang dimana tahap pertama adalah menggunakan test tune generator yang nantinya akan menghasilkan gelombang buatan. Gelombang buatan tersebut akan menggetarkan diafragma atau membran, yang nantinya membran tersebut akan menghasilkan suara dan juga menghasilkan aliran fluida. Aliran fluida tersebut keluar dari nozzle atau yang kita dapat lihat pada gambar, pada nozzle orifice atau nozzle yang berbentuk bulat. Aliran fluida yang keluar dari nozzle tersebut akan menyerupai vortex ring, yang nantinya akan saya gunakan sebagai pendingin atau perpindahan panas. Perpindahan panas adalah didefinisikan sebagai energi yang berpindah. Energi yang berpindah berdasarkan perbedaan temperatur. Perpindahan panas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu perpindahan panas konduksi, yang merupakan perpindahan panas yang berada pada dua buah tempat, yang dimana tidak menimbulkan pergerakan atau molekul zat perantaranya saat terjadinya perbedaan temperatur pada dua tempat. Yang kedua adalah perpindahan panas konveksi. Perpindahan panas konveksi itu adalah perpindahan panas yang ketika objek panas yang dibiarkan di udara terbuka dalam waktu lama, selama proses pendinginan pun akan terjadi tanpa memaksakan udara untuk bergerak. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai natural convection. CFD fluent ANSYS.
CFD Fluent adalah simulasi sebuah aplikasi simulasi yang menggunakan komputer, yang dimana dapat menganalisa suatu sistem meliputi perpindahan panas. Dalam CFD Fluent terdapat 3 tahap, yang dimana ada pre-processing, processing, dan post-processing. Pre-processing yaitu di mana fase saat pre-processing adalah fase di mana saat kita menggambar atau mendesain secara 2 dimensi, dan gambarnya itu selanjutnya gambar tersebut akan ditampilkan secara mesh atau seperti bergaris-garis. Yang kedua adalah tahap processing. Tahap processing itu adalah terusan dari tahap mesh, yang dimana dari tahap mesh tersebut akan digunakan untuk dan dikalkulasikan. Dan dikalkulasikan dengan persamaan matematika. Langkah yang terakhir adalah post-processing. Post-processing adalah di mana tampilan visualisasi yang nantinya akan menghasilkan seperti bentuk kontur, outline, dan juga diagram temperatur yang terjadi, atau juga tekanan turbulen yang terjadi. Berikut adalah diagram alur penelitian yang saya buat. Yang pertama adalah mengkaji pustaka yang telah didapat. Setelah menemukan masalah, kita rumuskan masalah tersebut. Dan yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Setelah itu kita merancang jet sintetik yang berbasis speaker atau penghasil suara. Setelah itu kita mengkalibrasikan alat ukur dengan menggunakan aplikasi seperti memakai testun generator dan juga Lutron. Dan setelah itu kita melakukan pengujian untuk mendapatkan data yang akan diuji. Alat yang diuji akan menggunakan satu jenis gelombang dan menggunakan dua variasi bentuk nozzle, yaitu huruf X dan Z, dan juga menggunakan variasi frekuensi swab. Setelah terjadinya proses pendingin dan setelah melakukan pengujian tersebut akan terjadinya proses pendinginan. Jika tidak terjadi proses pendinginan, akan dilakukan perancangan ulang pada jet sintetik tersebut. Jika terjadi proses pendinginan, data tersebut akan diolah dan dianalisis hasilnya. Setelah itu, saya akan membuat kesimpulan dari data tersebut dan juga saran. Alat prosedur
yang akan saya pakai untuk pengambilan data adalah stabilizer, termometer digital, termostat, plat sumber panas, nozzle, kabel RCB, termokabel, plat datar, speaker, jangka sorong, laptop, testun generator, aplikasi CFD Fluent ANSYS, dan juga Lutron. Cara kerjanya adalah prosedur yang saya akan lakukan untuk pengujian adalah pertama, menyiapkan seluruh alat atau komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan stabilizer untuk menstabilkan tegangan pada arus listrik. Setelah itu, saya akan mengaktifkan termometer digital dan menghubungkannya dengan kabel RCB dengan komputer yang saya sambungkan dengan komputer untuk meng-setup temperatur dan mengkalibrasi termometer tersebut. Setelah itu, saya mengaktifkan termostat untuk mengatur temperatur pada plat sumber panas, yaitu dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu, saya akan menjalankan program TTG pada laptop untuk mengatur besarnya frekuensi yang telah saya tentukan pada batas masalah saya, dan juga jenis gelombang yang saya akan gunakan. Setelah itu, saya akan mengkalibrasikan termometer digital agar data perubahan temperatur yang terjadi ditampilkan oleh software Lutron. Dan selanjutnya saya akan membuka aplikasi TTG tersebut. Saya buka aplikasi TTG tersebut kembali. Dan saya akan klik swap dan atur besar frekuensi. Pada besar frekuensi yang saya gunakan tersebut adalah 80 sampai 380 Hz, 100 sampai 400 Hz, dan 120 Hz sampai 420 Hz. Yaitu saya variasikan, setelah itu saya variasikan juga bentuk nozzle, yaitu dengan nozzle huruf X dan Z, yang dimana kriteria dari nozzle X tersebut adalah sekitar 90 derajat, dan sudut pada nozzle huruf Z tersebut adalah 40 derajat. Setelah itu saya akan perhatikan perubahan temperatur yang terjadi selama 1 jam.